Sorry ass DJ. Bab 25. Foto prewedding dengan tema alam terbuka telah berlangsung di sebuah taman bunga. Ya, tahan. 1, 2, 3. Ucap Vino mengarahkan kameranya, membidik bayangan sepasang calon pengantin. Chelsea baru saja sampai di tempat itu. Ia pun menikmati dari kejauhan, menatap Vino yang sibuk memotret. Gadis cantik ini menarik nafas berat, memasang wajah sendu, teringat foto prewedding yang pernah dia jalani oleh kakaknya Milan beberapa bulan yang lalu. Seketika sebuah kenangan rahasia terkenang. Maafkan aku. Mengapa kau melakukan itu? Aku bersalah. Hentikan pernikahan ini. Pergi jauh darinya. Baiklah, aku akan meninggalkannya. Itulah kenangan yang tertoreh dalam pikiran Chelsea. Iya, dialah yang membuat cinta kakaknya pergi. Mengatur agar pernikahan itu menjadi batal. Andai Milan tahu, kakaknya pasti akan murka padanya. Jangan melamun. Suara bariton memecahkan lamunan Chelsea. Ia pun mengarahkan pandangannya pada lelaki tampan yang berdiri tegap di hadapannya, lalu beralih duduk di sampingnya. Gadis ini memutar bola mata malas. Sungguh, dia sedang tak ingin bertemu dengan lelaki menyebalkan ini. Kau sedang melamun apa? Memikirkan aku ya? Goda Kai. Untuk apa kau kemari? Ketus Chelsea. Aku sedang melihat bagaimana priwetnya. Alibi Kai. Padahal dia tahu Chelsea pasti akan berada di tempat ini juga. Bukankah kau seharusnya di kantor? Sosor Chelsea. Ini kan akhir pekan. Kai mengusap kepala Chelsea gemas. Kakak hentikan. Pakik Chelsea berdecak sebal. Kai tersenyum saat Chelsea merapikan rambutnya sambil mengoceh. Kai memang senang sekali menggoda adik sahabatnya yang galak ini. Rambutku jadi berantakan nih, gerutu gadis cantik ini. Kai menatap ke depan, arah pemotretan. Kau yang mengatur tempat ini? Tanya Kai. Jawabnya dengan deheman. Taman bunga ini kayak kamu. Alis Chelsea berkerut tak mengerti, menatap Kai. Indah, ucap Kai singkat dengan terkembang. Chelsea mendengus, merotasi mata jengah. Kai selalu saja menggodanya. Dan aku suka. Kita juga akan priwet di sini. Goda Kai mengerlingkan mata, membuat Chelsea semakin kesal saja. Jangan mimpi. Balas Chelsea kemudian beranjak pergi. Sih, panggil Kai. Kedua sudut bibir Kai tertarik, menatap kepergian Chelsea yang lagi-lagi kesal padanya. Jika Kai menghabiskan akhir pekannya dengan ikut melihat proses priwet adiknya bersama 3 sahabatnya itu, berbeda dengan Milan. Sudah seharian Milan uring-uringan di dalam kamar. Perasaannya resah. Entah kenapa, bayangan 2 sahabat yang ia lihat dari balkon kamar terus terkenang. Bagaimana Nara dengan sahabatnya tertawa riang bersama di depan pintu gerbang. Terus berputar di kepala. Apalagi melihat lelaki itu sangat perhatian pada si culun. Saat memakaikan helm membuatnya hatinya bergejolak. Rona merah menghiasi langit senja telah menghilang. Pemuda tampan ini duduk di balkon menanti kedatangan Nara. Hingga pelayan menghampiri. Tuan, makan malam telah siap. Anda telah ditunggu oleh nyonya. Ucap pelayan itu. Baiklah. Milan meninggalkan balkon untuk menyantap makan malam. Setelah santap malam, Milan menekuri laptopnya, mengecek laporan yang masuk. Nara baru saja masuk ke dalam kamar. Milan hanya diam memperhatikan gerak-gerik si culun saat berada di dalam kamar. Nara telah membersihkan diri dan bersiap untuk terlelap. Seperti biasa, dia telah berada di sofa. Deret, deret. Getar ponsel Nara dari meja terdengar. Gadis berkacamata ini pun menahan tubuhnya untuk berbaring. Ia pun meraih ponselnya. Iya, Vin, ucap Nara. Mendengar nama pemuda yang tadi pagi menjemput si culun, membuat Milan menatap Nara lekat. Mencoba mencuri dengar. Perhatian dari laptop teralihkan sejenak. Ada apa? Besok kamu libur kan? Kita jalan-jalan ke mall, ajak Vino. Jalan-jalan?
Suara Nara terdengar senang. Iya, kebetulan aku juga ingin membeli alat make up yang baik untuk pernikahan Dinda. Milan gelagapan. Pemuda itu mengajak jalan-jalan. Si culun mengiyakan. Yang nikah kan anak pejabat, aku ingin membeli pakaian baru, ucap Vino. Aku juga, Vin, kita kapelan. Ya, aku yang bayarin. Milan memutar mata malas. Kapel, dasar norak. Oke, besok jemput aku, kita jalan-jalan. Panggilan terputus. Nara menatap layar ponselnya dengan senyuman. Lalu kembali meletakkannya di meja. Ia pun berbaring setelahnya. Sudah tak sabar menyambut hari esok, yaitu jalan-jalan dengan Vino sahabatnya. Milan mendesah kasar setelah mendengar pembicaraan Nara dengan Vino. Hatinya menjadi gelisah. Malam telah larut. Nara telah masuk ke alam mimpi. Sementara di ranjang king size yang nyaman, Milan belum juga terlelap. Oke, besok jemput aku, kita jalan-jalan. Suara riang si culun yang menerima telepon dari Vino terus terkenang di kepalanya. Bak menghantui hingga membuatnya sulit terlelap. Culun, kenapa juga harus peduli dengan jalan-jalanmu itu? Decak Milan mencengkram selimutnya. Pagi menyambut. Milan berada di kantor, termenung dengan menopang dagu. Lensa matanya mengarah pada jam digital yang berada di meja kerja. Dia pasti sedang bersenang-senang dengan lelaki itu. Decak Milan, hatinya kembali panas mengingat pembicaraan Nara di telepon. Suara ketukan pintu mengalihkan perhatian Milan. Menatap sesosok lelaki yang baru saja masuk ke dalam ruangannya. Lelaki bernama Mark itu mendekat, menundukkan kepala tanda hormat. Apa yang kalian dapatkan? Tanya Milan tak sabar. Belum ada, Tuan, jawabnya. Milan menghela nafas berat. Mark adalah lelaki yang Milan perintah untuk menyelidiki di mana keberadaan Zelin. Hingga detik ini, Milan masih terus mencari Zelin. Hatinya masih tak mengerti, mengapa begitu mudahnya Zelin membatalkan pernikahan ini. Padahal mereka telah merajut cinta lama. Ini sudah berbulan-bulan, hardik Milan. Maaf Tuan, sulit mencari jejaknya. Bahkan semua rekaman CCTV telah hilang. Data keberangkatannya pun tak bisa kami dapatkan. Jelas Mark. Bagaimana bisa? Saya rasa ada orang yang memiliki kuasa di balik hilangnya Nona Zelin. Dia sudah merencanakan semuanya rapi. Tambah Mark. Orang berkuasa? Ulang Milan. Iya Tuan. Milan terdiam bertanya-tanya. Siapa orang yang mengatur itu? Mentari pagi menyambut. Sesosok pemuda baru saja terbangun dari tidur lelapnya. Beranjak dari ranjang. Penampilannya acak-acakan, namun tak mengurangi aura ketampanannya. Manik mata Milan menatap ke arah sofa yang telah kosong. Sudah tidak melihat Nara di kamar. Seperti biasa, Milan mengawali pagi dengan menarik laci nakas. Dengan gugup, Milan menatap kertas perpisahan mereka. Jujur, entah sejak kapan ada perasaan gugup di hati Milan saat menarik laci nakas. Entah mengapa hatinya tak rela jika kertas perpisahan ini malah ditandatangani oleh Nara. Iya, lucu. Dulu dia selalu menunggu dan memeriksa tanda tangan Nara. Sekarang justru dia dihantui perasaannya. Cemas andai si culun tanda tangan. Dan Milan menarik nafas lega saat tak mendapati tanda tangan Nara di sana, hanya melihat kertas kecil. Melihat petuah move on apalagi yang si culun itu tulis untuknya. Maaf kak, hari ini sangat penting dan sedikit sibuk. Aku belum searching petuah move on di Mbak Google. Aku takut terlambat merias di pernikahan Dinda. Hanya ingin bilang semangat, semangat, semangat. Milan terkekeh lucu membaca goresan pena yang ditinggalkan Nara. Dasar culun, konyol, sungut Milan dengan senyum tersungging. Dulu dia sangat kesal jika membaca petua move on dari Nara yang seakan mengejek nasib percintaannya. Namun sekarang berbeda. Kata itu justru bak mood booster untuk berjuang melalui hari patah hatinya. Setelah membaca tulisan tangan Nara, Milan bergegas ke kamar mandi.
Hari ini adalah hari pernikahan Dinda, adik sahabatnya. Jadi dia harus hadir lebih awal. Di sebuah kamar hotel mewah, seorang perempuan cantik mengenakan gaun pengantin berwarna putih sedang berada di depan cermin rias. Menatap kagum wajahnya yang telah tersentuh oleh tangan ajaib Nara. Wah, Nara, kau memang sangat berbakat. Puji sang pengantin tiada henti. Sejak acara akad nikah hingga saat ini menuju malam resepsi. Ini karena Anda yang sangat cantik, balas Nara mengagumi kecantikan adik Kai. Awalnya aku ragu memilihmu, karena kau belum punya nama yang dikenal sebagai MUA. Tapi Kak Kai kekeh mengatakan kau mempunyai keterampilan merias yang baik. Dan ternyata Kak Kai benar, kau memang jago. Ucap Dinda panjang lebar. Makasih Kak. Obrolan terhenti saat Chelsea masuk ke dalam kamar dan bergabung bersama mereka. Gimana Rah? Udah? Tanya Chelsea yang mengenakan gaun panjang berwarna pink terlihat anggun. Udah sih, sahut Nara. Wah, Dinda, kau cantik sekali. Puji Chelsea menatap pengantin wanita dari pantulan cermin. Ini berkat Nara, balasnya. Nara memang berbakat kan? Kau gak akan rugi memakai jasanya. Chelsea menaikkan jempolnya dan dibalas anggukan oleh Dinda. Sekarang giliranmu Rah, ganti baju sana. Gak lama lagi acara akan dimulai. Oh iya, Nara pun bergegas, berdandan sebagai menantu dari keluarga Kalingga. Kali ini dia kembali menghilangkan identitas si culun di pesta pernikahan. Milan berdiri dengan gagah, mengenakan tuxedo hitam membalut tubuh tegapnya. Wajah tampannya semakin bersinar. Ia telah bersama Mama Erika, berada di ballroom, tempat diadakannya resepsi pernikahan Dinda. Ibu dan anak ini sedang menunggu kedatangan Nara dan Chelsea, sembari bertukar cerita dengan tamu undangan. Sepasang pengantin telah berdiri di pelaminan. Lantunan lagu telah menyemarakkan suasana pesta. Namun, dua sahabat itu belum berada di dalam ruangan. Suara riuh dan decak kagum terdengar dari tamu undangan. Tak kalah, dua perempuan cantik, bak putri, melangkah anggun dengan gaun pink panjang. Terlihat sangat mempesona. Kecantikan Nara dan Chelsea berhasil mengundang perhatian dan decak kagum. Milan memutar pandangannya menatap penyebab keriuhan. Milan terpaku, menatap si culun melangkah, bergandengan bersama Chelsea. Gaun pesta yang membalut tubuh si culun serta rambut yang tercepol membuatnya terlihat sangat cantik, hingga Milan tertegun. Duh, ampun, si culun berubah lagi. Dan malam ini sungguh sangat cantik dan elegan dengan gaun pesta begitu bersinar. Dua sahabat itu mendekat ke arah mamanya. Mantu mama cantik banget, puji Mama Erika gemas saat Nara telah berada di antara mereka. Cuma Nara nih, aku enggak. Sosor Chelsea memasang wajah cemberut. Ih, anak mama yang bawel ini juga cantik. Mama Erika mencubit gemas pipi Chelsea. Nara cantik banget kan Lan? Goda Mama Erika tersenyum, menaik-naikkan alisnya pada Chelsea. Menatap Milan yang masih mematung, tanpa berkedip, menatap Nara yang berdiri di hadapannya. Seakan terbius oleh kecantikan si culun. Lan, sentak Mama Erika menepuk bahu Milan. Milan tersadar hingga gelagapan. Salah tingkah. Nara cantik kan Lan? Tanya ulang Mama Erika. Milan menjawab dengan deheman, dan kepala mengangguk pelan. Nara tersipu malu. Demi apa pemuda galak ini mengakui kecantikannya? Sedangkan Chelsea dan Mama Erika saling melempar senyum. Rah, sini ikut. Mama mau pamerin mantu cantik mama ini dengan teman mama. Perempuan parubaya ini merangkul lengan Nara untuk ikut bersamanya. Mama Erika telah membawa menantunya. Kini tinggal dua bersaudara ini. Raut wajah Chelsea seketika berubah ketika pemuda tampan dengan setelan tuxedo menghampiri.
ikut bergabung bersama mereka. "Si, kau cantik sekali," puji Kai berdecak kagum. Dengan senyum terkembang menatap Chelsea. "Kau tidak perlu mengatakannya, semua orang juga tahu itu," balasnya dengan ketus. Kai semakin menarik sudut bibirnya. Ia memang sangat suka melihat sikap Judas, adik sahabatnya itu. Kai beralih pada Milan. "Lan, adikmu memang hebat. Lihat karyanya. Dia bisa membuat pesta sehebat ini," ucap Kai pada Milan yang berdiri di sampingnya. Sekali memuji Si yang berperan sebagai WO. Chelsea hanya memasang wajah jengah. "Iya, dia telah berhasil berdiri sendiri tanpa bayang-bayang Kalingga," sahut Milan. "Kamu hebat sih. Bagus ini juga. Hitung-hitung jadi latihan persiapan untuk pesta pernikahan kita nanti," ucap Kai. "Kita?" Mata Chelsea memicing tajam, menatap Kai tak suka. "Jangan mimpi, aku tidak mau menikah denganmu," sungut Chelsea. Pemuda ini selalu saja berhasil memancing kesalnya. "Kalau tidak menikah denganku, lalu kau akan menikah dengan siapa?" goda Kai dengan keringan mata. "Itu bukan urusanmu. Aku lebih baik melajang seumur hidup daripada menikah denganmu." Tekan Chelsea melipat tangan di dada. Sementara Kai dan Chelsea berdebat, arah pandang Milan tak lepas ke arah Nara, yang tersenyum di depan teman Mama Erika. Entah mengapa, wajah cantik itu bak magnet, yang membuat manik mata Milan terus berpusat pada si culun. Rasanya tak puas memandang wajah cantik yang sedang tersenyum itu. Suasana pesta pernikahan Dinda semakin semarak. Semenjak tadi, Nara berdiri memperkenalkan diri sebagai istri Milan Kalingga di hadapan tamu undangan. Ya, dia bak boneka yang dipamerkan oleh Mama Erika mertuanya. Hingga rasanya gigi Nara seakan kering karena terus mengembangkan senyuman. Belum lagi pemuda galak ini pun ikut-ikutan terus menggandeng tangannya untuk bertemu rekan-rekan bisnisnya. Nara menatap suasana sekitar. Tamu undangan mulai berkurang. Ia pun mengarahkan manik mata indahnya ke pergelangan tangannya. Ini sudah waktunya, batinnya. Ia kembali menjadi MUA untuk Dinda. "Kak Milan, gak lama lagi sesi foto. Aku harus memperbaiki make up Dinda," bisik Nara yang sejak tadi berdiri di samping Milan. Milan menatap Nara sekilas. Gadis cantik ini akan kembali menjadi si culun. "Pergilah," balas Milan. "Terima kasih, Kak." Nara pun pamit kemudian melangkah meninggalkan Milan, bertugas kembali menjadi MUA. Sesi foto mempelai pengantin berlangsung. Chelsea duduk mengawasi keadaan pesta. Ini benar-benar pernikahan hebat," decak gadis berkacamata ini duduk di kursi kosong di samping Chelsea. Mengistirahatkan tubuhnya sejenak setelah memperbaiki make up pengantin wanita. "Capek banget, Rah," kalau Chelsea menyandarkan kepalanya di pundak Nara. Arah manik mata mereka mengarah pada Vino, yang sedang melakukan tugasnya membidik pasangan pengantin itu. "Iya, kau memang WO terbaik. Pesta ini sangat hebat karenamu," puji Nara. "Itu juga karena kalian," balasnya. Dua sahabat ini duduk menikmati pesta, hingga Vino datang dengan kamera di tangan. "Senyum!" ucap Vino, membidik gambar mereka. "Ambil yang banyak, Vin," celetuk Nara. Kedua perempuan ini pun kompak bergaya di depan pemuda ini, bertingkah centil di hadapan kamera. Puas mengambil gambar sahabatnya, Vino pun duduk bersama mereka. "Bosen nih, kalian nyanyi dong," ucap Vino menunjuk ke arah panggung. "Yang lagu andalan kalian," tambahnya. "Lagu andalan kami," ulang Chelsea dengan senyuman, terlihat bersemangat. "Hei sadar, ini pernikahan anak pejabat, bukan hajatan kampung yang biasa kita tempati," sembur Nara. "Ayolah, biar rame, lagunya membosankan," pinta Vino lagi. "Iya Rah, ayo kita menyanyi," rengek Chelsea ikut dengan keinginan Vino. "Males ah." "Ya, Rah." Chelsea menarik tangan Nara.
tapi aku gak mau bagian jandanya, ketus Nara. Kenapa Rah? Biasanya juga gitu. Gara-gara sering nyanyiin lagu bagian janda malah jadi kutukan. Gak lama lagi aku bener jadi janda, oceh Nara tanpa sadar. Apa Rah? Kau akan jadi janda? Sahut Vino mendengar ocehan Nara, membuat dua gadis ini seketika gelagapan. Astaga, bisa-bisanya dia kelepasan. Enggak Vin, iya aku nyanyi. Tapi awas, kalau kau nggak nyawer. Gadis kacamata ini mengalihkan pembicaraan, mulai mengikuti keinginan sahabat gilanya. Iya Vin, kau harus nyawer yang banyak, tambah Chelsea. Oke, kalian tenang aja, Om siap. Balas Vino berucap, bak om-om hidung belang menepuk dadanya. Jangan lupa Vin, nanti kalau kau nyawer, selipin di BH ku. Goda Chelsea membusungkan dada ke arah Vino. Emang bisa nyelip di dada rata gitu? Vino tersenyum remeh, memutar bola mata malas. Bisalah, aku kan udah pakai BH susu tumpah. Coba kalian lihat. Chelsea membungkuk, memperlihatkan dadanya. Lihat Rah. Tunjuk Chelsea bertingkah genit. Gadis berkacamata ini menatap dada Chelsea. Iya Vin, beneran, dadanya jadi padat banget. Kelihatan hampir tumpah, BH-nya keren. Kelakar Nara heboh, mengintip dari balik gaun Chelsea. Chelsea pun mengarahkan tubuhnya, agar pemuda itu melihatnya. Namun Vino hanya memutar bola mata malas akan dua sahabat gilanya ini. Malah asik membahas bra. Aku juga mau dong sih, BH gituan. Nara tak kalah hebohnya. Kan beneran seksi, awas aja kalau kau cuma nyelipin 5 ribuan. Kan sayang, susu segar nih. Ancam Chelsea pada Vino. Sudah, cepat naik sana. Usir Vino gemas dengan dua tingkah perempuan ini. Malah heboh membahas bra susu tumpah. Nara dan Chelsea pun melangkah menuju panggung. Dengan percaya diri mengambil mic. Kini mereka telah berdiri di depan panggung. Selamat malam semua, ucap Chelsea di hadapan tamu undangan. Semua perhatian tertuju pada Nara dan Chelsea. Milan yang berdiri di kejauhan menautkan alisnya, tak mengerti untuk apa. Adik dan istrinya berada di panggung. Kai pun melangkah bergabung dengan Milan, menatap dua gadis yang sedang memegang mic ini. Mereka mau apa Lan? Tanya Kai. Aku tidak tahu, balas Milan. Kami akan menyumbangkan sebuah lagu spesial untuk pernikahan ini. Semoga kalian menikmati, ucap Chelsea saling bertatapan dengan Nara yang mengangguk yakin. Langsung saja, musik, ucap Chelsea lagi. Lantunan musik pun menggema. Nada-nada mulai mengalun memekakkan telinga. Milan tercengang, mulut terbuka mendengar nada di awal lagu. Apalagi menatap si culun dan adiknya yang telah menggila. Meliuk-liukkan badannya, bak penyanyi dangdut. Dan lagu andalan tiga sahabat ini pun mulai dilantunkan. Nara mengerlingkan mata, menggoda bak janda genit. Rahang Milan seakan ingin jatuh, melihat istri culunnya mulai bernyanyi lebih dulu, dan bertingkah genit. Tak menyangka, sisi liar si culun keluar, di depan tamu undangan yang terhormat. Kini giliran Chelsea. Chelsea bertingkah centil tak kalah dengan Nara. Nara mengelus pahanya menggoda. Janda, gumam Milan menepuk jidatnya. Seperti yang sudah disepakati Vino, akan naik panggung untuk memberi saweran. Dan pemuda itu pun bergoyang dengan dua sahabatnya. Benar-benar gila ketiga sahabat ini. Jika sudah berkumpul, dunia bak milik mereka. Chelsea meliukkan tubuhnya di hadapan Vino, membusungkan dada berharap saweran. Tubuh
Nara begitu lentur, menggoyang-goyangkan pinggulnya. Tak lupa, kerlingan mata genit setiap bait janda seakan menggoda penonton. Oh, Milan sungguh tak percaya. Dia benar-benar ingin pingsan melihat tingkah si culun. Suara tepuk tangan dan decak kagum terdengar. Suasana pesta menjadi semakin meriah. Bisa-bisanya mereka dangdutan di depan tamu penting. Mereka pikir ini hajatan kampung, gerutu Milan. Mereka lucu banget, Lan. Bagaimana aku tidak tergila-gila pada si? Cintaku semakin bertambah, gemes banget. Ucap Kai gemas. Manik matanya terus menatap Chelsea yang bergoyang. Memalukan, kau tidak lihat si seperti gadis centil dan si culun? Suara Milan tertahan. Sudah seperti janda genit. Geram Milan, rasanya dia ingin menyeret dua gadis gila itu untuk turun. Lan, kau tidak melihat mereka membawa keceriaan. Suasana jadi ramai. Inilah yang membuat aku tidak ingin si bergaul dengan mereka. Milan mendesah kasar. Justru aku malah suka. Milan menatap tajam pada sahabatnya tak suka. Kai pun menjelaskan. Saat Chelsea mengenal mereka, dia menjadi perempuan yang apa adanya. Gak jaim, seperti perempuan kaya pada umumnya. Dan mereka tidak peduli apapun yang terjadi. Yang terpenting mereka senang. Jelas Kai menatap tiga sahabat itu. Tapi, semenjak mengenal mereka, si juga ikut menjadi kampungan. Seperti tak berpendidikan, gerutu Milan. Kai menghela nafas panjang. Si kita memang telah berubah. Semenjak mengenal mereka, dia bukan si kecil yang manja lagi. Ujar Kai. Iya, dia sama kampungannya dengan temannya itu. Dengus Milan. Selalu menganggap Vino dan Nara membawa perubahan buruk bagi adik kesayangannya. Lan, aku tahu kau tidak membenci mereka. Kau hanya kesal. Karena sejak si bergaul dengan mereka, dia sudah tidak pernah bermanja denganmu lagi. Bahkan saat ini, dia lebih memilih mendirikan WO sendiri daripada membantumu di perusahaan. Melepaskan diri dari bayang-bayang Kalingga. Terangkai tentang perasaan Milan. Lan, karakter si yang mandiri dan kuat itu semuanya karena mereka. Si beruntung mendapatkan teman sebaik dan setulus mereka, tanpa sedikit pun melihat siapa si. Anak orang kaya dan tidak memanfaatkan adikmu. Kau mengakuinya kan? Mendengar ucapan Kai, Milan tertegun. Benar yang dikatakan Kai. Selama ini ia hanya merasa tersingkir karena adiknya yang manja telah berubah mandiri dan tak bergantung lagi padanya. Si menjadi gadis pekerja keras, sama seperti Nara dan Vino. Iris mata hitam menatap ke arah Nara. Dialah yang membentuk karakter adiknya. Seharusnya dia berterima kasih. Gadis itu memang luar biasa. Si memang beruntung mendapatkan teman sepertimu, batinnya. Kedua sudut bibir Milan tertarik. Manik matanya terus menatap Nara yang masih melantun lagu sambil bergoyang. Semakin lama menatap si culun, ada perasaan aneh menjalar dari lubuk hatinya. Dek. Dek. Jantung Milan seketika terpompa cepat. Dadanya terasa bergemuruh. Berdetak tanpa irama. Bak menggila saat melihat si culun. Milan memegang dadanya. Manik matanya tak lepas menatap ke arah si culun. Ada apa denganku? Batin Milan.